Jepang cemas, FIFA bereaksi. Emil Audero Mulyono siap ubah peta sepak bola Asia. Geng sepak bola tanah air, siap-siap teriak kegirangan. Timnas Indonesia bakal makin gahar dengan hadirnya penjaga gawang anyar, Emil Audero Mulyono. Nama ini bukan sekadar rumor bro. Emil udah masuk dalam daftar calon naturalisasi Timnas Indonesia buat nyiapin kualifikasi Piala Dunia 2026. Bareng dua pemain lain, Joey Pelupes dan Dean James, Emil siap nambahin amunisi buat pasukan Garuda. Emil Audero Mulyono dari Serie A ke Timnas Indonesia. Buat yang belum ngeh, Emil Audero ini bukan kiper kaleng-kaleng. Dia udah malang melintang di Serie A Italia, main bareng klub-klub top kayak Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria. Gokilnya lagi, dia udah tampil 176 kali di Serie A dan berhasil ngoleksi 38 clean sheets. Statistik ini bikin dia jadi salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun udah resmi ngumumin kalau proses naturalisasi Emil berjalan mulus. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat, salah satunya di kiper. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, Emilio Audero Mulyono di prosesnya sekarang sudah baik sekali, kata Erick Sabtu dalam kurung 22 Februari 2025. Dengan skill dan pengalaman yang dia bawa dari Liga Italia, Emil bakal jadi tambahan kekuatan luar biasa buat Timnas Indonesia yang udah makin ngeri sejak era naturalisasi dimulai. Prediksi media Jepang, Timnas Indonesia bakal berubah. Kehadiran Emil ini nggak cuma bikin geger fans Garuda, tapi juga media asing. Salah satunya news.go.ne.cep dari Jepang yang udah lebih dulu nembak kalau Indonesia bakal rekrut kiper kelas dunia. Indonesia kini tengah memfokuskan diri untuk merekrut senjata rahasianya. Senjata rahasia mereka adalah kiper Inter Emil Audero yang telah tampil 166 kali di Serie A Italia, tulis media tersebut. Bahkan mereka yakin kalau dengan adanya Emil, peta persaingan sepak bola Asia bakal berubah. Penambahan seorang penjaga gawang yang telah menunjukkan keterampilan luar biasa di Italia dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Asia, tambah mereka. Statistik Emil Audero, super kiper masa depan. Ngomongin statistik, Emil nggak main-main. Menurut data dari Transfermarkt dan Bref.com, kiper 28 tahun ini punya rekor penyelamatan yang mantap jiwa, udah bikin 635 penyelamatan dalam 222 pertandingan di semua ajang. Rata-rata punya rasio penyelamatan 69,5%. Melakukan 2,87 penyelamatan per pertandingan. Jelas, dengan pengalaman kayak gini, Emil bisa jadi tembok kokoh buat Indonesia. Kombinasi dia sama Maarten Paes bakal bikin lawan pusing 7 keliling buat bobol gawang Garuda. FIFA sampai ikut komentar. Kehebohan soal naturalisasi Emil Audero ini sampai bikin FIFA buka suara loh. Dalam unggahan Instagram resminya @FIFA_Club, FIFA nyenggol dua klub raksasa Serie A, Juventus dan Inter Milan, tempat Emil pernah berkarier. Kala Emil Audero berseragam Inter Milan dan Juventus, tulis FIFA pada 23 Februari 2025. Dari sini aja udah kebukti kalau Emil bukan pemain sembarangan. Pengalamannya di Liga Italia bakal jadi modal kuat buat Timnas Indonesia bersaing di kancah internasional. Timnas Indonesia siap tempur. Gak cuma Emil, sebelumnya Timnas Indonesia juga udah kedatangan pemain keturunan lain, yaitu Ole Romanyi. Pemain yang resmi jadi WNI pada 8 Februari 2025 ini bakal jadi senjata baru buat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday ke-7 serta ke-8 pada bulan Maret nanti. Jadwalnya pun udah siap, 20 Maret 2025 Indonesia tandang ke markas Australia. 25 Maret 2025 Indonesia bakal menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan tambahan Emil, Joey Pelupes, dan James, dan Ole Romanyi, Timnas Indonesia makin lengkap. Siap-siap aja lihat skuad Garuda bikin keajaiban di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesimpulan, era baru sepak bola Indonesia dimulai. Kehadiran Emil Audero dan pemain-pemain keturunan lain jelas bikin Indonesia naik level. Dari yang sebelumnya cuma jadi kuda hitam, sekarang kita bisa mimpi lebih tinggi buat bersaing di Asia, bahkan dunia. Gimana menurut lo, bro? Apakah Emil Audero bakal jadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia? Pantau terus perjalanan Timnas kita dan dukung habis-habisan biar makin berkibar di pentas dunia. #Garuda Mendunia. Alex Pastoor pilih Garuda. Coach Justin sampai salut, media Belanda heboh. Timnas Indonesia makin serius menatap Piala Dunia 2026. Setelah mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama,
PSSI juga merekrut sosok berpengalaman dari Belanda, Alex Pastoor, sebagai asisten pelatih. Kehadirannya nggak cuma bikin fans penasaran, tapi juga dapat sorotan dari media asing dan para pengamat sepak bola tanah air. Salah satunya Coach Justin, yang nggak ragu kasih pujian buat Pastoor. Coach Justin, Alex Pastoor itu cerdas dan profesional banget. Dalam sebuah wawancara, Coach Justin mengungkapkan kesan positifnya setelah mendengar langsung obrolan Alex Pastoor di sebuah podcast. Menurutnya, Pastoor bukan sosok sembarangan. Setelah 1 jam gua dengerin podcastnya, ini orang tuh berpendidikan banget, enggak baper, profesional abis, ungkap Coach Justin dalam kanal YouTube Justinus Laksana. Alex Pastoor memang lebih sering jadi pelatih utama dalam kariernya. Tapi begitu gabung timnas Indonesia, dia nggak nunjukin ego sebagai mantan head coach. Dia tetap bisa bekerja maksimal sebagai tangan kanan Patrick Kluivert. Dia tahu perannya sebagai asisten, meskipun sebelumnya lebih sering jadi head coach, tambah Coach Justin. Kehadiran Alex Pastoor diharapkan bisa ngasih dampak besar buat permainan timnas Indonesia. Ujian pertamanya, pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Media Belanda, Alex Pastoor lebih pilih Indonesia ketimbang Heerenveen. Ternyata, nggak cuma di Indonesia, Alex Pastoor juga jadi perbincangan di Belanda. Media ternama Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa SC Heerenveen sempat ngincer Alex Pastoor buat jadi pelatih utama mereka. Tapi sayangnya, mereka harus gigit jari karena Pastoor udah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. SC Heerenveen melakukan upaya sia-sia untuk membawa Alex Pastoor ke Friesland. Tulis Voetbal Primeur. Media tersebut juga menyebutkan bahwa Heerenveen melihat Alex Pastoor sebagai sosok yang cocok untuk menggantikan Robin van Persie yang kini pindah ke Feyenoord. Direktur teknik Heerenveen Johan Hansma pernah bekerja sama dengan Pastoor di Almere City dan menilainya sebagai kandidat yang tepat untuk menggantikan Van Persie, lanjut laporan itu. Namun Alex Pastoor lebih memilih berkontribusi untuk timnas Indonesia daripada kembali ke Belanda. Pelatih berusia 58 tahun itu dengan baik hati menolak tawaran Heerenveen. Dia baru saja menjadi asisten pelatih timnas Indonesia dan sibuk bekerja sebagai analis di TV, tulis Voetbal Primeur. Alex Pastoor, pelatih yang berpengalaman cetak prestasi. Buat yang belum kenal lebih dalam, Pastoor bukan nama sembarangan di dunia sepak bola Eropa. Dia punya track record yang cukup oke sebagai pelatih. Salah satu pencapaian terbesar yang bikin namanya melambung adalah membawa Almere City promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda, dan sukses mempertahankan posisi mereka di sana. Selain itu, Alex Pastoor juga bukan orang baru di Heerenveen. Dia pernah membela klub tersebut sebagai pemain dan bahkan sempat jadi asisten pelatih di sana. Jadi, nggak heran kalau Heerenveen tertarik merekrutnya kembali. Bakal jadi kartu as timnas Indonesia. Dengan pengalaman segudang dan rekam jejak cemerlang di Eropa, Alex Pastoor diharapkan bisa jadi tambahan kekuatan buat timnas Indonesia. Meskipun posisinya cuma sebagai asisten, tapi peran strategisnya di balik layar bisa bantu Kluivert dalam membangun tim yang solid. Kini tinggal tunggu aksi nyata Pastoor bersama timnas Indonesia. Apakah keputusannya ninggalin Heerenveen demi Indonesia bakal berbuah manis? Semua bakal terjawab saat skuad Garuda bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesimpulan, Indonesia dapat jackpot. Dengan datangnya Alex Pastoor, timnas Indonesia punya tim kepelatihan yang makin mewah. Media Belanda dan Coach Justin pun nggak bisa menutupi rasa kagum mereka. Apakah Pastoor bakal jadi kartu as yang mengubah nasib timnas Garuda? Kita lihat aja nanti. Yang pasti Indonesia makin serius di kancah sepak bola dunia. Geger. Wasit laga Indonesia versus Bahrain akhirnya terungkap, bukan Ahmed Alkaf. Kali ini lebih fair. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 makin panas, guys. Duel seru ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 25 Maret nanti. Tapi yang bikin heboh bukan cuma pertandingannya, melainkan sosok yang bakal jadi pengadil di lapangan. Setelah insiden kontroversial pada pertemuan pertama di Rifah, Bahrain, Oktober 2024 lalu, banyak yang was-was soal wasit yang bakal memimpin laga ini. Masih ingat kan gimana tim Garuda dirampok kemenangan gara-gara keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf? Nah, akhirnya terungkap bahwa laga Indonesia versus Bahrain kali ini gak bakal dipimpin oleh dia. Lega ah. Wasit baru, harapan baru.
Kabar terbaru datang dari media Arab Al Ayam Sport yang memastikan bahwa wasit laga ini bukan Ahmed Alkaf, melainkan pengadil asal Tajikistan, Sadullah Gulmurodi. Nama ini mungkin belum sepopuler wasit elite FIFA lainnya, tapi tenang, Doi punya rekam jejak yang cukup oke di level internasional. FIFA telah menugaskan kru wasit Tajikistan yang dipimpin oleh Gulmurodi Sadolo untuk memimpin pertandingan antara Bahrain dan Indonesia pada tanggal 25 Maret di Jakarta sebagai bagian dari pertandingan ke-8 tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Al Ayam Sport dalam laporannya. Siapa sih Sadolo Gulmurodi? Buat yang belum familiar, Sadullah Gulmurodi adalah wasit asal Tajikistan, kelahiran 2 Desember 1990. Meski namanya nggak seviral Ahmed Alkaf, Doi udah punya pengalaman segudang di berbagai ajang internasional. Dari kualifikasi Piala Dunia FIFA Zona Asia, Liga Champions AFC, hingga berbagai laga uji coba internasional, Sadullah udah sering dipercaya buat memimpin pertandingan. Selain itu, Doi juga aktif memimpin laga-laga di Liga Domestik Tajikistan. Pengalaman ini tentu jadi modal buat memastikan laga berjalan adil dan sportif. Semoga nggak ada lagi drama tambahan waktu yang berlebihan atau keputusan-keputusan aneh yang bikin netizen Indonesia geram. Ya, kilasan kontroversi Ahmed Alkaf. Buat yang udah lupa atau masih dendam, insiden di Bahrain tahun lalu masih jadi salah satu momen paling menyakitkan buat timnas Indonesia. Saat itu Garuda hampir aja menang sebelum Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu super bonus di luar batas yang seharusnya. Awalnya wasit memberikan tambahan waktu 6 menit. Tapi entah kenapa pertandingan tetap lanjut sampai menit ke-9, yang akhirnya dimanfaatkan Bahrain buat nyetak gol penyama kedudukan. Hasil akhir 2-2 itu bikin Indonesia kehilangan 3 poin penting yang seharusnya bisa mengamankan posisi lebih baik di klasemen. Gara-gara itu media sosial langsung meledak dengan serangan netizen Indonesia ke akun pribadi Alkaf. Nama wasit asal Oman itu langsung viral, tapi sayangnya bukan karena prestasi, melainkan keputusan-keputusan kontroversialnya. Makanya banyak yang sempat khawatir kalau dia bakal memimpin laga krusial di Jakarta nanti. Untungnya FIFA punya keputusan lain. Harapan untuk timnas Indonesia. Dengan wasit baru yang lebih fresh, timnas Indonesia punya harapan buat tampil lebih maksimal tanpa gangguan keputusan yang bikin gregetan. Apalagi pertandingan ini bakal jadi kesempatan emas buat Garuda mengamankan posisi di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK bakal jadi energi tambahan buat tim asuhan Sintayong. Dengan strategi yang tepat dan dukungan wasit yang netral, Garuda bisa membuktikan bahwa mereka pantas bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Jadi, gimana nih menurut kalian? Dengan wasit baru ini, apakah timnas Indonesia bisa membalaskan dendam mereka ke Bahrain? Jangan lupa dukung timnas kita, ya.